Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Ahmad Murodi, inilah Hot Ekonomi. Pemerintah melalui rapat umum pemegang saham resmi mencopot Dwi Sucipto sebagai Dirut Pertamina dan Ahmad Bambang sebagai Wadirut Pertamina. Dualisme figur kepemimpinan menjadi salah satu penyebabnya. Dicopot dari jabatannya karena ada masalah dalam kepemimpinan dua orang tersebut di Pertamina. Permasalahan muncul setelah beberapa waktu lalu Dwi Sucipto sebagai Dirut diberi pendamping wakil. Deputi Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan alasan pemberhentian karena tidak mampu menjalankan roda perusahaan lebih baik. Selain itu, persoalan membutuhkan penyegaran manajemen di internal Pertamina. Salah satu hal yang dicermati oleh Ibu Menteri dan jajaran Dewan Komisaris adalah masalah leadership yang ada di Pertamina. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa Pertamina ke depan tanggung jawabnya luar biasa, sustainability harus kita jaga. Kita mengedepankan Pertamina dengan tugas-tugas yang sangat strategis, oleh karena itu manajemen harus solid dan untuk mencapai hal tersebut maka kami melihat bahwa internal yang ada perlu kita tingkatkan sehingga perlu ada penyegaran. RUPS akhirnya menunjuk Yeni Andayani sebagai pelaksana tugas Dirut Pertamina selama 30 hari ke depan sampai Dirut definitif akan dipilih. Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng menjelaskan bahwa ketidakharmonisan Dwi dan Bambang membuat Pertamina tak bisa berlari cepat. Memang dalam organisasi yang paling penting adalah menurut kami di Dewan Komisaris adanya teamwork, kerjasama tim. Cuma memang terkadang struktur itu juga mengganjal akan terjadinya satu kerjasama tim yang efektif. Oleh karenanya kami menghargai bahwa kemudian RUPS dalam hal ini Menteri meniadakan posisi wakil direktur utama itu. Tanri Abeng menambahkan, akibat tarik-menarik antara Dirut dan Wadirut, terdapat 20 posisi strategis yang masih kosong. Tidak hanya itu, dualisme kepemimpinan mengenai impor solar turut mengganggu jalannya perusahaan minyak negara itu. Tim Liputan, Berita 1. Lantas ada apa sebenarnya di balik pencopotan Dirut dan Wadirut PT Pertamina? Dan sosok seperti apa yang akan dipilih dan cocok untuk memimpin Pertamina ke depannya? Untuk membahasnya telah hadir Komisaris Utama PT Pertamina Tanri Abeng dan Sekretaris BUMN periode 2005 hingga 2010 Said Didu. Selamat malam Pak Tanri. Selamat malam. Selamat malam Pak Said. Malam. Kita langsung mulai dialog ini, saya ke Pak Tanri dulu. Pak Tanri, ini mungkin sekedar konfirmasi lagi ya, bahwa memang betul sekali Pak Dwi dan kemudian Pak Ahmad dicopot karena memang masalah dualisme kepemimpinan. Ya. Wah, barangkali begini dulu deh, sebelum masuk ke dualisme kepemimpinan, kita harus jelas dulu, ini kita organisasi ya. Organisasi kan selalu punya tujuan. Nah, Pertamina tujuannya itu untuk menjadi world class energy company, ya kan? Kalau sudah ada tujuannya, strateginya bagaimana? Strateginya adalah baru harus agresif untuk tumbuh dan berkembang. Cepat, begitu tadi kata. Harus agresif. Harus agresif untuk melakukan investasi. Oleh karenanya telah diputuskan dan disepakati bahwa Pertamina akan invest hanya di midstream. Pengolahan saja itu 700 triliun rupiah untuk 5 sampai 7 tahun yang akan datang. Jadi otomatis organisasi harus dirombak gitu ya. Kemudian daripada itu, untuk bisa tumbuh dan berkembang, dia harus meningkatkan investasi di hulu. Nah, itu juga memerlukan perhatian yang luar biasa. Sementara untuk hilir, perlu efisiensi. Maka dibutuhkan pengelolaan untuk efisiensi sendiri.
Oleh karenanya struktur dirubah pada waktu itu atas usulan Dewan Komisaris dari 7 direksi menjadi 9 direksi. Di antaranya menambah 1 direktur khusus untuk mega project yang 700 triliun itu ya. Lalu yang kedua, supaya downstreamnya itu bisa terkoordinir, yaitu pemasaran dan pengolahan, maka ada di situ yang sebenarnya the best practice itu COO. Jadi dia Operation Director. Tetapi karena nomenklaturnya tidak ada CEO, sulit di bahasa Indonesia kan? Tidak ada bahasa Indonesia, wakil direktur utama. Tetapi posisinya sama, jadi dia hanya di situ saja bergeraknya. Dia tidak masuk ke hulu, dia tidak masuk ke strategik dan mega project gitu. Itu tentu ditujukan supaya Dirut berkonsentrasi kepada sektor yang lebih strategis lagi gitu. Intinya itu. Jadi harapan Dewan Komisaris pada waktu mengusulkan struktur ini adalah supaya ada sinergi. Dengan sinergi antara Dirut dan wakil Dirut itu, maka proses pengembangannya bisa terjadi. Itu latar belakangnya. Tetapi kemudian kan tidak terjadi proses itu. Bahkan ada tarik-menarik antara satu yang mau lari cepat di wakil direktur, Saudara Ahmad Bambang, sedangkan yang di terutamanya ini orang yang sangat hati-hati karena dia kan orang dari luar. Jadi dia itu harus sangat hati-hati sekali. Besar. Dan dia rupanya kurang begitu sepakat kalau wakil direkturnya ini berlari kencang gitu. Mestinya kan mereka berkoordinasi dengan baik. Nah, itu yang tidak terjadi. Dan itu menimbulkan tidak saja faction di dalam organisasi, tetapi juga sampai ke publik. Padahal sebenarnya itu tidak bisa terjadi gitu. Itu sebabnya maka pemegang saham memutuskan ya kalau begini terus susah dipertahankan, ya sudah diberhentikan saja dua-duanya gitu. Jadi problemnya sebetulnya kalau menurut Ibu Rini, Menteri BUMN, problemnya adalah individunya, 2 orangnya. Saya lihat adalah itu gunung esnya yang terjadi sebenarnya. Tapi saya waktu assessment mengalami 3 kali hal seperti itu. Dulu waktu di Telkom juga sama. Waktu jam sostek sama. Menteri dan Dirut. Di jam sostek itu Dirut sama Komut, di Perhutani Dirut sama Ketua Dewas. Nah, memang repotnya kalau menghadapi kayak gini, memang komisaris harus betul-betul mengambil peran untuk mengatur. Repotnya ini adalah yang saya ini kan adalah sebenarnya saya agak kenal 2 orang ini sebenarnya, Pak Dwi sama Pak Ahmad Bambang. Nah, saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada yang komporin dia sehingga pertentangan keduanya menjadi melebar. Kalau pribadinya saya nggak terlalu yakin bahwa itu bertentangan satu sama lain. Karena orang ini sebenarnya menurut saya kecuali dia tergoda lagi. Siapa nih yang tergoda? Dua-duanya bisa tergoda. Tergoda tuh ada yang menggoda dia, seakan-akan ada harapan lebih bagus kalau ini, sehingga terjadi pertentangan antara keduanya. Nah, saya ingin menyatakan tadi saya berharap sih sebenarnya bahwa Wadirut memang harus selayaknya ada di Pertamina karena perusahaannya sangat besar. Kira-kira kan belanjanya sekitar 2-3 triliun per hari. Nah, Dirut itu banyak sekali acara kenegaraan, acara politik, acara macam-macam yang harus dihadiri. Sementara keputusan tiap hari harus diambil. Jadi saya kurang setuju kalau orang menyatakan hilangkan Wadirut untuk menghindari pertentangan. Bukan itu persoalannya. Karena di beberapa BUMN itu jalan baik aja kok. Bank Mandiri, BRI, semua bank itu punya Wadirut, tidak ada masalah. Mungkin menurut saya ini betul-betul bahwa memang terpaksa karena mungkin ada komunikasi, dan saya sih membacanya kayaknya ada yang ngomporin, ada pihak yang mengkompori kedua pihak. Ada yang ngomporin, Pak. Karena kalau menurut Pak Said, jadi begini, sebenarnya kami di Dewan Komisaris itu saya sendiri sudah hampir 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ya. Jadi pengamatan kami itu adalah bahwa memang
katakanlah ketidakcocokan mekanisme dan cara kerja itu antara Dirut dengan pada waktu itu baru Direktur Pemasaran, Saudara Bambang, itu memang sudah kurang cocok begitu. Seperti saya katakan tadi, seorang marketer itu pasti cepat geraknya dan dia itu bisa mempromosikan sendiri apa yang dia kerjakan. Nah, Dirut ini merasa loh kok tidak melalui saya dulu. Jadi itu sudah friksi pertama. Kemudian Direktur Pengolahan dan Direktur Pemasaran itu tidak cocok juga gitu. Nah, oleh karenanya keputusan Dewan Komisaris yang diusulkan kepada pemegang saham adalah satukan pengolahan dan pemasaran, lalu kita yang saya katakan itu sebenarnya best practice-nya COO. Tadi saya setuju dengan Saudara Said itu bahwa ini diperlukan apapun namanya. Apapun namanya diperlukan. Bayangkan ya, kalau Dirut itu harus mengurusi semuanya, itu ada 14 orang reporting to him. Ya. 14 orang itu beyond anybody's belum masuk anak perusahaan. Belum ada anak perusahaan. Itu memang tidak langsung kepada dia, tapi dia juga harus perhatikan kan. Ini Pertamina is a huge organization. Saya setuju dengan Saudara Said. Nggak bisa dengan direktur utama saja mengelola semuanya. Cuma mungkin harus diformulasikan supaya tidak menimbulkan masalah psikologis. Pak Tanri, tadi kan Anda sebenarnya sudah sempat menyatakan bahwa selama masih menjadi Direktur Pemasaran sendiri sebetulnya agak kurang cocok nih Pak Ahmad dengan Pak Dwi. Tapi kemudian kenapa kemudian dipilih justru Pak Ahmad waktu itu yang dipilih menjadi COO tadi? Karena dialah yang paling cocok untuk bisa mengendalikan sektor hilir itu. Dia menguasai betul. Meskipun ada kemungkinan friksi dengan Pak Dwi. Kemungkinan itu ada, tetapi yang kita harapkan adalah kedua-duanya bisa pada akhirnya mensinergikan ini. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Mungkin ada yang ngomporin itu, saya tidak tahu. Tapi saya sendiri tidak harapkan itu terjadi. Dan ini sangat disayangkan sekali. Dua orang hebat yang bagus itu tidak bersatu, itu saya tidak bisa memikirkan kenapa itu terjadi, tapi sudah terjadi. Saya melihat sih sebenarnya ini kalau ini irama kerja saja kok. Karena tujuan saya lihat orang ini nggak ada yang ini kok, nggak ada. Kalau itu betul. Hanya irama kerja dan saya menyatakan tadi. Saya agak yakin ada yang ngomporin. Kalau begitu kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Said dan juga Pak Tanri, pemirsa tetaplah bersama kami.